Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan HNPF Mawi. Tentunya membahas putaran burung perkutut. Ini malam hari mencoba membuat video seperti awal terciptanya, lahirnya YouTube HNPF Mawi ya. Semoga saja nanti hasilnya baik. Oke teman, di sini saya mau membahas burung perkutut Katuranggan Banyumili ya. Perkutut Katuranggan Banyumili serta mitosnya. Oke teman, yang baru nonton video saya jangan lupa like, subscribe, komen ya. Nyalakan lonceng di bawah untuk Anda mengetahui informasi terbaru saya tentang burung perkutut. Tidak dipungkiri, burung perkutut ini sering jadi pembicaraan masalah tuah, yoni dan kodamnya ya. Tapi di sini saya mau membahas tentang yang real saja, yang biasa digunakan dalam dunia katuranggan. Oke, teman, perkutut Banyumili ya, sesuai namanya perkutut Banyumili. Banyu itu kalau bahasa Indonesianya air, sedangkan mili artinya mengalir. Nah, di sini Katuranggan Banyumili itu berarti katuranggan air yang mengalir itu. Nah, sedangkan ciri-ciri fisiknya Katuranggan Banyumili ini mempunyai belahan di dadanya dari bawah leher sini. Ini paruh perkutut, dari bawah paruh sini ini membelah ya, membelah sangat jelas dan kuat sampai di dubur ataupun anus ya. Ingat, dari bawah paruh garisnya sangat kuat, sangat jelas sampai ke anus. Ini garis ini semacam bulu yang membelah. Jadi ketika dia bertengger itu akan kelihatan jelas. Lebih jelasnya lihat di Google ataupun yang lainnya gambar perkutut Banyumili ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Tadi tidak sampai dada. Kalau sampai dada itu bukan Banyumili namanya. Kalau Banyumili yang jelas sampai dubur. Nah, secara mitosnya orang yang memelihara perkutut Banyumili ini akan sebagai lantaran dia rezekinya akan seperti air yang mengalir ya, seperti air yang mengalir. Nah, sedangkan mitosnya lagi, orang yang memelihara burung perkutut ini akan mempunyai rezeki yang sangat deras mengalir seperti layaknya perkutut Banyumili ini sendiri. Sedangkan mitos lain, perkutut Banyumili ini pun pamornya ataupun manfaatnya itu kurang lebih seperti keris yang berpamor Banyumili ya. Perlu teman ketahui masalah kodam, yoni dan lain sebagainya, sebenarnya ini masalah ketauhidan ya. Masalah ketauhidan. Dalam perkututan ini, kalau masalah yoni dan kodam dan lain-lain, sebenarnya kita kembali lagi ke asal ya. Ke asal. Semua perkutut itu kalau menurut saya itu semuanya punya tuah ya, punya khasiat, punya keistimewaan tersendiri. Entah itu kutut apa saja. Selama kutut itu kita pelihara dengan baik-baik, kita perlakukan dengan istimewa, insya Allah itu akan jadi istilahnya ajimat kita ya, pegangan kita. Karena apa? Orang Jawa itu punya pedoman ya. Orang Jawa itu punya pedoman yang tidak lain adalah orang itu akan dinamakan apa? Joko Sampurno ya. Joko Sampurno alias perjaka yang sempurna, lelaki yang sempurna ketika dia sudah memegang 5 hal. 5 hal yaitu apa saja? Garwo, Wismo, Turonggo, Curigo, lan Kukilo ya. Garwo jelas istri, Turonggo itu kendaraan, kalau sekarang apa yang ya motor atau lain-lain. Garwo, Turonggo, Wismo itu rumah, Kukilo itu perkutut itu sendiri, Curigo itu keris. Makanya di sini kutut sering dikait-kaitkan dengan
dengar keris pusaka. Mas Han punya keris pusaka? Dulu punya banyaknya. Saya tuh kemarin dapat warisan keris pusaka itu ada kurang lebih, kalau ditaruh di kardus mie instan itu penuh. Tapi saya sendiri itu tidak begitu suka dengan dunia perkerisan. Ya suka, tapi tidak begitu telaten merawatnya. Makanya saya kasih orang semua yang datang-datang ya ada keris, tombak, dan lain-lain, mak batu-batu alam itu ada. Kalau segini saya kasih orang yang kesini, orangnya minta saya kasih, itu saja. Enggak dimaharin Mas, enggak saya maharin, semua saya suruh bawa, yang penting dirawat dengan baik. Itu seserahan orang yang orangnya itu sudah meninggal, anaknya tidak mau merawat, makanya dititipkan di tempat saya. Dan saya sendiri sudah saya bilangin nanti di sini pun tidak saya rawat, saya kasihkan ke orang yang mau, dan pemiliknya setuju. Akhirnya yaitu semua dibawa teman-teman. Mungkin ada beberapa saja yang masih di sini, yang megang bapak, saya sendiri nggak megang. Ya, kembali lagi ke asal, teman. Perkutut itu akan bertuah, perkutut itu akan beryoni ketika kita meyakininya secara lahir batin. Seperti halnya seperti ini saja. Ketika kita mengkeramatkan sesuatu, entah itu barang, entah itu pohon, entah itu sendang, ataupun sendang itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau di Jawa tempat mata air yang di tengah desa, dan itu berbau magic yang sangat kuat, ya. Nah, itu kalau kita sakralkan, ya akan sakral. Tapi kalau kita biasa saja, ya akan biasa saja. Dan di sini jangan dimakan mentah-mentah ya. Yang saya maksudkan biasa saja itu ya nggak akan sesakral orang yang menyakralkan. Ya memang tempat-tempat seperti itu dihuni bangsa-bangsa yang kita tidak sadari, ya, tidak kita kenal, tidak kita lihat. Tetapi kalau kita menganggapnya itu hal yang lumrah biasa, ya biasa saja. Seperti halnya kita melihat makhluk lain, makhluk abstrak kan. Nah, perkutut mungkin dulu saya punya perkutut yang unik itu Mojopahit lokal alam. Itu diminta saudara saya, ya. Saya harap saya anggap diminta saja. Wong itu perkutut lokal Mojopahit. Saya dapat dari Ponorogo, dikasih uang ala kadarnya untuk beli rokok, dibawa dia. Tapi di sana dia tidak mampu merawatnya dan tidak bilang ke saya. Perkutut itu dilepas, ya, dilepas, katanya dia tidak mampu untuk meliharanya. Katanya setiap malam di kandang perkutut tersebut itu muncullah sosok orang berjubah, yang orang itu terus memandangi dia, sedangkan dia punya anak kecil banyak, ya. Saya bilang banyak itu apa? Yang besar baru umur belum ada 4 tahun, punya adik lagi 2 nggak salah, ya. Berarti kan banyak banyak anak kecil. Nah, dia ketakutan, akhirnya malam itu juga dia lepas. Nah, satu lagi aturangan yang menurut saya unik, perkutut mujur. Saya dulu dapat dari Tuban sana. Itu saya pelihara di rumah saya cukup lama, ya, cukup lama, kurang lebih ya ada hampir 1,5 tahun kalau nggak ada salah. Itu dulu sudah mau dibeli orang harga sekian juta, dibawa sampai sana juga nggak mau mujur kan. Saya suruh balikin lagi di tempat saya. Nah, di tempat saya kasihkan, saya hibahkan ke saudara saya yang ada di Sragen, Mas Didi. Halo Mas Didi, mungkin masih di sana. Dan di sana mengalami keanehan. Keanehannya bagaimana? Perkutut tersebut itu malamnya gelabak, ya, mengalaminya gelabak. Dilihat tidak ada, ya, dilihat tidak ada. Perkutut takut dan gelabak kok nggak ada gitu. Akhirnya dikira lepas atau dimakan tikus gitu. Itu yang mengalami itu orang Mas Andi namanya. Jadi di tempat Mas Didi itu dibawa Mas Andi untuk gacoran atau apa, nggak begitu paham saya. Yang intinya pas kejadian itu di rumah Mas Andi ini. Nah, pas gelabak dilihat nggak ada, dia tidur lagi. Tapi keesokan harinya burung perkutut tersebut ada di kandang lagi. Makanya Mas Didi telepon ke saya menanyakan keanehan burung tersebut, perkutut tersebut di rumah saya bagaimana. Ya di rumah saya biasa saja,
Cuma dia punya keanehan, kalau tidur itu selalu mujur. Jadi enggak selalu, tetapi 90% mujur. Dia mujur dengan tidaknya banyak mujurnya tidurnya, ya. Jadi kembali lagi ke mitos perkutut ataupun perkutut yang punya perkutut yang punya daya magic ataupun yang lain. Ini selama kita mau merawatnya dengan baik, mau memeliharanya dengan keistimewaan, insya Allah burung perkutut tersebut juga akan mengeluarkan keistimewaannya dengan segala kemampuannya. Tapi kalau kita merawatnya biasa-biasa saja, ya akan jadi biasa-biasa saja. Seperti kutut yang saya bilang tadi. Saya itu prinsipnya seperti di awal tadi, di awal video-video yang lalu di beranda. Saya itu menganggap kalau saya cari perkutut apa, kok sampai lokasi itu dapat apa yang saya inginkan, berarti itu perkutut jatah saya, apapun yang terjadi. Seperti buntul mayit kemarin itu yang saya pelihara sampai sekarang hampir 2 tahun mungkin. Itu di sana perkututnya rusak. Jadi di sana pelihara lama tetapi guiras, jadi sayapnya sama berdarah. Saya pelihara alhamdulillah sampai sekarang itu bagus, dan tapi tidak bisa gacor. Burung itu tidak bisa gacor. Petetin saja sampai sekarang tuh nggak bisa, cuman nggak giras itu, nggak sudah jinak ya. Jadi teman, itu kita membahas putut Banyumili tapi sampai ke kodam, sampai ke perkutut bagaimana kok mempunyai daya magic, itu karena keyakinan kita sendiri ya. Allah itu akan memberikan apa yang hambanya minta, apa yang diyakini hambanya, Allah pun akan memberikan keistimewaan dengan apa yang diyakini itu juga ya. Jadi bagi teman-teman, mari sugesti yang bagus terhadap apa yang kita miliki, supaya apa? Supaya semuanya juga menimbulkan aura bagus, dan akhirnya semua menjadi hal yang positif. Seperti pun di perkutut kita, ketika kita mengalami keanehan perkutut kita, jangan buruk sangka, semua perkutut itu sama, makhluknya Allah, semua itu lemah, tidak punya kekuatan. Ketika kita mengalami hal yang intinya itu berbau mistis, yang kita anggap itu adalah pengaruh dari burung perkutut tersebut, itu pikiran seperti itu kita buang jauh-jauh ya. Karena apa? Pikiran yang negatif akan menarik hal yang negatif pula. Pikiran positif akan menarik hal yang positif juga. Itu yang saya alami, yang saya sugesti ke perkutut saya. Perkutut apa saja selama ini sudah saya pelihara. Kalau enggak apa saja ya, banyak katurangan yang sudah saya pelihara. Dari 2018 saya koleksi katurangan, entah itu buntel mayit, entah itu surung derajat, entah itu apa yang ekornya berapa, 15 ekor, maupun cendolo sabdo, songgo buwono, dan lain-lain. Pokoknya yang gendowo sabdo ya, semua sudah saya pelihara, kebanyakan sudah saya pelihara, dan alhamdulillah. Dan blorok lokal alam itu malah sampai sekarang masih punya 1. Dulu saya juga sering punya blorok lokal alam, tapi yang paling istimewa yang terakhir ini. Yang lain-lain ya sudah saya jual, yang ada yang saya jual, ada yang saya hibahkan ke teman saya ya. Jadi buat teman-teman, kalau melihara kutut, sugestinya yang baik supaya menimbulkan hal yang baik. Perkutut ya, itu perkutut itu kalau bahasa Jawa itu perkara kang denut ya. Perkutut itu perkara kang denut. Nah, supaya kalau bahasa Indonesianya perkara yang kita anut ya, perkara yang bisa manut ke kita, perkara yang bisa ngikut ke kita. Nah, tergantung kita mau menjadikan kutut itu apa, itu tergantung sugesti pemikiran kita. Kembali lagi ke masalah perkutut Banyumili. Perkutut Banyumili adalah perkutut yang jadi lantaran rezeki kita mengalir seperti air ya, mitosnya seperti itu. Dan pamornya seperti kutut, seperti keris yang berpamor, keris banyu
mili ya. Sedangkan masalah kodam, masalah yoni dan lain-lain itu tergantung apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan terhadap perkutut tersebut. Oke, jadi buat teman-teman, yakini semua itu kebaikan dari Allah ya, lantaran dari Allah. Kalau kita yakin baik, insya Allah semua akan baik. Kalau kita yakin buruk, ya insya Allah semuanya juga akan jadi buruk. Pesan saya, kalau Anda mencari perkutut, fokus satu perkutut saja. Maksudnya begini teman, ini pengalaman saya pribadi. Kalau Anda itu menginginkan istilah dari rumah itu cari perkutut Satrio Kinayungan ya, kok sampai tempat itu Anda ketemu perkutut lain selain perkutut Satrio Kinayungan, hati Anda bimbang, lebih baik jangan dibeli ya, lebih baik jangan dibeli. Kalau nggak ada Satrio Kinayungan ya sudah, pulang saja ya. Kecuali Anda cari Satrio Kinayungan, sampai sana memang ada, Anda senang dan ada katurangan lain, Anda beli, monggo. Tapi kalau Anda itu istilahnya tidak bertujuan untuk itu, sedangkan tujuannya nggak ada, ya jangan dibeli ya. Pengalaman saya itu kurang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, masalah membeli katuranggan itu kalau saya sendiri nih, jangan kalau teman-teman monggo ada pengalaman lain. Kalau saya sendiri masalah perkutut katuranggan itu, ketika saya membeli kok ada kendala. Kendalanya misalnya begini, sambil rokok dulu. Kendalanya misalnya begini, saya itu pernah beli perkutut katuranggan, kok ndelalah di jalan itu saya intinya mengalami ban bocor ya, ataupun sampai tempat itu yang kita cari orangnya nggak ada di rumah, padahal kita sudah janjian jam sekian saya sampai rumah Anda, tapi sesuai jam yang dijadwalkan itu orangnya nggak ada. Lebih baik kalau saya sendiri kita batalkan transaksi tersebut ya, meskipun tempatnya jauh. Saya beberapa kali mengalami hal itu, tetapi saya tekad, saya paksa, nggak ada orangnya, saya tunggu sampai setengah jam, mungkin 1 jam, tapi hasilnya ya maaf, kurang bagus untuk saya dan keluarga saya ya. Pesan saya ya, ini membahas perkutut Banyumali mili dan membahas juga masalah bagaimana membeli katuranggan ya. Ingat pesan saya, kalau Anda membeli katuranggan, ketika Anda mengalami masalah di jalan ataupun tidak ketepatan waktu dengan transaksi penjual, lebih baik batalkan saja. Nah, enggak cocoknya jadi wabah untuk Anda dan keluarga itu apa, Mas? Yang jelas selama ini yang saya alami, ketika saya membeli perkutut itu kok ada kendala di jalan ataupun kendala dengan orang yang bersangkutan saya mau beli, nggak jadi ya, orangnya yang saya mau beli itu ternyata orangnya nggak ada ataupun suruh nunggu beberapa jam. Itu biasanya itu kalau berakibat fatal ke keluarganya tidak, tapi di situ saya akan mengalami hal yang menurut saya tidak wajar. Seperti apa, Mas? Misalnya ya seperti halnya ketika saya pulang mendadak ada apa gitu. Jadi nggak usah diceritakan lah, intinya tidak akan mengalami hal yang tidak enak ya, akan mengalami hal yang tidak kita inginkan ya. Saya mengkorok ya. Jadi mengkorok ini, tengok mengkorok ya, dulu saya mengkorok ini, nggak usah diceritakan lagi. Jadi intinya kalau membahas perkutut katuranggan, mitos dan kodamnya itu sangatlah spesifik, sangatlah mendalam, perlu hubungan batin yang kuat dengan perkutut itu ya. Jadi intinya ketika kita transaksi dengan orang mau membeli perkutut katuranggan, ternyata kita mengalami kendala, baik itu kendaraan kita ataupun ketemuan dengan orang yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan janji, lebih baik itu kita batalkan. Karena apa? Itu intinya ada beberapa hal. Satu, kita
naluri batin kita tidak mau dengan perkutut tersebut. Itu satu. Yang kedua, yang jelas perkutut tersebut juga tidak mempunyai ngeh terhadap kita. Ngeh itu apa ya? Perkutut tersebut intinya tidak mau ikut ke kita. Seperti perkutut kantong semar saya, lokal alam yang suaranya ngebas seperti perkutut lokal, itu aslinya perkutut lokal alam ya. Itu dulu saya belinya itu dari pertama orang kedua, tangan pertama itu memelihara kurang lebih 10 tahun, dibeli teman saya, diambil teman saya. Nah, teman saya ambil ini sampai sekarang ini. Itu kemarin sudah transaksi ya, lewat WA ya, ceritanya gini, lewat WA. Nah, deal harga kemarin 1,5 juta ya, 1,5 juta. Saya jual nggak muluk-muluk, perkutut gacor apa ya, paling 1,5 juta 2 juta biasa. Itu saya jual 1,5 juta, tapi dulu saya pernah ya jual sampai 3 juta pernah juga kan, jadi nggak saya pungkiri kan, pernah saya jual perkutut katurangan sampai 3 juta itu pernah. Balik ke topik, itu sudah saya transaksi deal harga 1,5 juta kan itu. Nah, setelah deal itu percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya, itu kutut itu yang saya baru upload kemarin ya, di perkutut gacor itu yang durasinya kurang lebih 12 menit itu. Percaya tidak percaya, perkutut itu tuh langsung drop ya, drop nggak mau bunyi. Setelah transaksi terjadi itu perkutut drop nggak mau bunyi, bahkan bulunya itu mengkorok seperti perkutut sakit. Sampai saya minumin obat itu, karena saya nggak ya, entah itu kok nggak ngerasa, saya nggak ngerasa kutut itu nggak mau dijual, itu nggak ngerasa. Intinya saya waktu itu saya anggap perkutut ini sakit, aduh saya kasih obat lah, saya kasih obat, nggak ada reaksi sama sekali. Saya jemur perkutut posisi seperti itu terus. Saya sampai heran, ini perkutut ngapa. Akhirnya besoknya kan dipantau, malamnya itu sudah deal jadian harga tadi kan, besoknya dipantau. Nah pas dipantau itu ya nggak mau ngeluarin kantongnya ya, ya nggak mau bunyi sama sekali. Padahal perkutut kantong semar saya itu, orang lewat siapa saja biasanya itu bunyi, kalau nggak mekur ya bunyi. Itu sudah jadi kebiasaan dia. Itu sama sekali dipantau, ngantongnya pun nggak kelihatan. Karena apa? Perkutut kantong semar saya ini kalau dia kambuh ngantongnya itu berhari-hari ngantong besar banget. Tapi kalau dia tidak ngeh, tidak mau mengeluarkan kantongnya, ya tidak keluar. Itu dipantau nggak ngantong, ya nggak mau bunyi, malah seperti burung sakit. Akhirnya saya lihat, terus saya bilang ke pembeli, Mas batalin saja transaksinya. Kita tengok burung seperti ini, burung tidak mau bunyi, burung malah seperti sakit. Akhirnya yang mau beli ya juga ngelonggono. Nah, maksudnya ngelonggono, yang mau beli juga terima, ngelonggono terima, karena lihat kondisi burung juga nggak sesuai harapan dia. Karena saya rekam gacor kok nggak gacor kan itu, saya lihatin ngantong kok nggak ngantong kan itu. Akhirnya dia pun sadar ya, akhirnya dibatalin. Nah, orangnya pulang, saya bilang ke perkutut saya tadi, sudah wo, kan saya namain Siwo kan, udah wo, kamu nggak jadi saya jual ya, kamu nggak jadi saya jual. Nah, kamu jangan sakit, saya bilang, kamu tetap saya rawat. Habis saya bilang seperti itu, perkutut itu langsung gacor teman. Langsung bisa bekur, saya perhatiin pun bekur, saya ketek gitu. Oh kok ya seperti ini ya, ini memang nggak mau dijual. Padahal yang mau beli Pak Lurah. Itu perkututnya ya, akhirnya ya saya pelihara sampai sekarang. Dan bapak saya juga bilang, Le, itu perkutut nggak mau dijual, jangan dijual, dipelihara saja sampai tiba waktunya dia nggak mau ikut ke kita, ataupun ya dipelihara terus sampai kapanpun gitu ya. Jadi itu teman ya, perkutut Banyumili dan mitosnya, serta cara memilih katuranggan atau cara membeli, trik dalam membeli perkutut katuranggan supaya kemaslahatan, supaya perkutut yang kita beli memberikan barokah, memberikan sugesti baik kepada kita, yang jelas baik untuk kita dan keluarga kita. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dari NPF Kami. Ngutut sope patut.